Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai kalian semuanya, teman-teman subscriber di seluruh penjuru Nusantara. Selamat berjumpa dengan channel saya Alfamat Nuro, belajar matematika mudah dan asik. Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, terbebas dari virus corona yang saat ini masih merajalela, belum mau sirna di atas permukaan bumi. Semoga kita selalu dilindungi dan terbebas dari COVID-19. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, saya mohon bantuan kalian untuk memberikan subscribe agar saya lebih semangat lagi ya memberikan atau membuat video-video yang baru, yang lebih bagus, lebih menarik, lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas dukungannya. Dan kali ini saya akan berbagi ilmu kembali, terutama kepada anak-anak siswa kelas 11 MIPA, mata pelajaran matematika peminatan ya, jenjang SMA. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya berkaitan dengan lingkaran yang sebelumnya sudah saya bahas, persamaan lingkaran, dan kali ini akan saya bahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Bagaimana, sudah siap semuanya? Silahkan konsentrasi sehingga kalian dengan mudah memahami. Ini ada lingkaran ya, ini ada lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan atau kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, begitu ya. Oke. Nah, di sini saya mempunyai titik, saya beri nama titik A. Nah, di sini terlihat titiknya itu pada lingkaran ya. Nah, maka kedudukan titik A terhadap lingkaran apa? Titik A itu terletak pada lingkaran ya. Sekali lagi, titik ini, titik A terletak pada lingkaran. Jadi kalau ada titik-titik di sini di lingkarannya itu sendiri, maka titik itu terletak pada lingkaran. Nah, kemudian kalau ada titik B di sini ya, titik B di sini, ini kedudukan titik terhadap lingkarannya bagaimana? Nah, ini titik B terhadap lingkarannya ada di dalam lingkaran. Jadi titik B di dalam lingkaran. Di sini ya letaknya. Kemudian kalau ada titik C di sini, nah titik ini adalah titik luar lingkaran. Titik C ada di luar lingkaran. Titik yang lain banyak ya di luar lingkaran di sini. Jadi kesimpulannya ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama titik pada lingkaran, yang kedua di dalam lingkaran, dan di luar lingkaran. Baik, sekarang kita tinjau satu persatu. Sebelumnya sudah saya bahas persamaan lingkaran. Yang pertama lingkaran, E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Masih ingat persamaan lingkaran ini? Oke, ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di O 0,0 dan jari-jari R. Nah, sekarang kita lihat kedudukan titik itu terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika titik X1, Y1 pada lingkaran ini ya, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka berlaku X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X dan Y-nya kita ganti dengan X1 dan Y1. Diperoleh ini, kalau ini hasilnya, ini kan nanti X1 dan Y1 itu suatu bilangan ya, bilangan real. Nah, ini kan pasti ada hasilnya lah. Kita bandingkan dengan nilai R kuadrat. R kuadrat juga bilangan kan? Nah, kalau hasilnya itu sama dengan R kuadrat, maka titik itu pada lingkaran. Yang B, titik X1 Y1 di dalam lingkaran, maka berlaku X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, perhatikan di sini, ini kurang dari R kuadrat, maka titiknya di dalam lingkaran. Yang ketiga, jika titik X1 Y1 di luar lingkaran, maka berlaku X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat.
Begitu. Saya ulang, kalau pada lingkaran berarti sama dengan R kuadrat, kalau di dalam lingkaran kurang dari R kuadrat, dan kalau di luar lingkaran berarti lebih dari R kuadrat. Oke, sudah paham? Mudah dan asik belajar matematika. Persamaan lingkaran yang kedua, X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat di A, B, jari-jari R. Jika titik X1, Y1 pada lingkaran, maka berlaku X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekali lagi nilai X dan Y-nya kita ganti dengan X1 dan X1. Kita hitung di sini. Ini nanti juga berupa bilangan karena X1 Y1 bilangan, A juga bilangan. R-nya juga bilangan. Maka kita hitung nilai ini, kita bandingkan dengan R kuadrat. Kalau sama, kalau nilainya sama berarti titik itu pada lingkaran. Jika titik X1 Y1 di dalam lingkaran, maka berlaku X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat kurang dari R kuadrat, ya, kurang dari R kuadrat. Jika titik X1 Y1 di luar lingkaran, maka berlaku X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 kurangi B kuadrat lebih dari R kuadrat. Ya, ini seperti yang lingkaran pertama tadi ya. Kalau sama dengan berarti pada lingkaran, kalau kurang dari R kuadrat berarti di dalam lingkaran, kalau lebih dari R kuadrat berarti di luar lingkaran. Belajar matematika mudah dan asik. Lingkaran yang ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum lingkaran. Jika titik X1 Y1 pada lingkaran, maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sekarang kita bandingannya dengan 0 ya, dengan 0. Pada lingkaran berarti sama dengan 0. Jika titik X1 Y1 dalam lingkaran, maka berlaku X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus B1 ditambah C kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Itu di dalam lingkaran. Jika titik X1 Y1 di luar lingkaran, maka X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus B1 plus C lebih dari 0. Ya, jadi kita bandingkan dengan nilai 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti pada lingkaran, kalau kurang dari 0 berarti di dalam, kalau lebih dari 0 berarti di luar. Oke, mudah dipahami dan asik untuk kita pelajari. Sekarang saya berikan contohnya. Tentukan kedudukan titik A 2, -3 terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Ini lingkaran yang pusatnya di O ya, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kita ganti saja X1 dan X-nya dan Y-nya dengan 2 dan min 3. Jadi X-nya 2, Y-nya min 3. Kita masukkan ke sini, diperoleh 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah, ini kita hitung. Kita hitung 2 kuadrat itu 4, min 3 kuadrat itu 9. Berarti 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, 13 ini kita bandingkan dengan R kuadrat. Di sini R kuadratnya adalah 12. Adalah 12. Nah, terlihat bahwa 13 itu lebih besar dari 12. 13 lebih besar dari 12. Oleh karena itu, titik A 2,-3 terletak di luar lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Oke, gimana guys? Paham ya? Mudah dan asik. Contoh kedua. Tentukan kedudukan titik B 3,-5 terhadap lingkaran X dikurangi 5 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 25. Ya, kita selesaikan. Ini persamaan lingkarannya seperti itu. Pusatnya di A, B. Kita ganti X dan Y-nya dengan berapa? Dengan 3 dan -5 ya. Jadi X-nya itu 3,
Kemudian di sini min 5 ya masih utuh ya. Berarti 3 min 5 kuadrat ditambah Y-nya berapa? Y-nya min 5, berarti min 5 ditambah 1 ya. Min 5 tambah 1. Kemudian kuadrat. Nah, ini kita hitung. Kita hitung 3 kurangi 5 berapa? Min 2. Min 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Kemudian kita tambah min 5 tambah 1 itu min 4. Min 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti 4 tambah 16 sama dengan 20. Nah, 20 ini kita bandingkan dengan R kuadratnya. R kuadratnya berapa? 25. Nah, di sini 20 kurang dari 25. Maka titik B 3,-5 terletak di dalam lingkaran X min 5 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 25. Seperti itu guys, mudahnya dan asiknya belajar matematika. Contoh ketiga, tentukan kedudukan titik C 2,1 terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 8Y min 5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum lingkaran. Nah, caranya gampang saja. Ini X-nya kita ganti 2, Y-nya 1, dimasukkan ke sini, kita hitung guys. Ya. Kita hitung, diperoleh 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kali X ya, 4 kali X, 4 kali 2 ditambah B kali Y. Nah, di sini min 8 kali Y, berarti ya min 8 kali 1, Y-nya 1 ya. Kemudian min 5 sama dengan 0. Nah, ini kita hitung ini guys. Lalu kita bandingkan nanti dengan 0. Kita bandingkan dengan 0. Kita hitung guys. Berapa ini jumlahnya? Berapa ini? 4 ya. 4 tambah 1 berapa? 5. 5 tambah 8 berapa? 13. 13 kurangi 8. 5 kurangi 5 berapa? 0. Oh, ternyata hasilnya 0. Nah, 0 sama dengan 0. Nah, karena 0 sama dengan 0, maka titik C tadi 2,1 itu terletak pada lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 8Y min 5 sama dengan 0. Begitu guys, lengkap sudah, ada 3 persamaan, sudah 3 contoh. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Saya yakin kalau kalian semangat, kemudian tekun, rajin, teliti, maka insya Allah kalian bisa mudah mempelajari matematika. Karena belajar matematika itu mudah dan asik. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.